I'm a good player, I'm a good player. I will play 80, I Terus will ngapain play sih? 80. Lagi coba deh dulu biar jadi solo. Sus lagi mendelusikan kalau Sus akan main 80. Oh, yang kayak di Instagram itu bukan? Iya, soalnya lagi trending kan. Alay banget ya. Lagi trending. Mendelusikan, bukan delusi kayak yang enggak ya, tapi ini kita lagi ngomongin tentang manifestasi. Jadi delusi yang kita bahas di sini adalah manifestasi. Yuk kita manifestasiin permainan kita hari ini bagaimana? Oke, jadi manifestasi sus hari ini apa? Manifestasi sus hari ini adalah main di 80. Kalau manifestasi Ade adalah, kan Ade pemula ya. Jadi Ade mau buka bolanya dan berhasil supaya Ade enjoy mainnya. Ya kan? Tapi soalnya kalau misalkan nggak kepukul terus tuh kayak kayaknya besok-besok main males. Soalnya nggak bisa kan. Tapi kalau misalnya udah bisa mukul, udah find the enjoyment, itu enak. Iya, tapi kan itulah gunanya kita harus manifestasiin dulu. Kita pikir kayak main 80, main bagus, kayak gitu kan. Kepukul. Oke, teman-teman. Kita lihat permainan kita hari ini ya. Oke guys, kita udah 2 hole, agak lumayan capek karena hari ini lumayan panas. Manifestasi itu sebenarnya poin pertamanya apa sih, Dek? Manifestasi itu kita harus pede, percaya diri kan. Karena kalau misalnya kita nggak pede, Yap. Pertama kita itu untuk manifestasi apa sus? Percaya diri. Benar. Percaya bahwa kita telah hidup di situ. Percaya bahwa kita sudah mendapatkan hal itu. Kita benar-benar sehebat itu kita. Lega banget ya suka deh. Apa? Namanya juga harus pede. Benar-benar. Oke, sekarang giliran saya mukul ya. Saya coba manifestasiin kalau saya bisa. Oke guys, sekarang adalah part 3, jaraknya 123 dari tee box merah. Dan ngomongin tentang manifestasi, percaya kalau kita bisa mendapatkannya. Dan kali ini kalau di golf, saya akan relate ke golf. Saya akan percaya kalau bola saya akan di green, gitu. Dan pengennya saya itulah dapat par. Jadi kita coba manifestasiin dapat par ya. Keren, arahnya udah bagus. Tadi bola aku lewat dari green. Tapi sekarang aku akan berusaha agar bisa tetap dapetin par. Ayo Pak. Dengan Pak Ahyani. Kita lihat bolanya. Oh enggak kok Pak, masih di green. Oke. Ternyata masih di green. Ini saya akan pat bola ini. Kalau kalian tahu ilusi optik yang disebut dengan Ebbinghaus illusion adalah ketika kita membayangkan lubang atau lingkaran di depan kita lebih besar daripada lingkaran-lingkaran
di sekitarnya. Hole golf ini lebih besar daripada yang aslinya. Nah, karena seperti itu membuat kita percaya diri. Saat kita percaya diri, otak kita akan membantu kita berkoordinasi dengan tangan kita, mata kita untuk bisa selaras masukin bola ke dalam hole-nya. Kita lihat ya. Par ya, Pak? Thank you. Yeay, dapat par. Terus Kamu kita- apa? Apa nih? Dapat apa? Tadi Bogey? Double bogey? kayaknya double. That's fine, that's fine. Masih Pak. So, gimana menurut Dede? Kalau Tadi? tadi oke sih, karena bisa aku pukul. Jadi building up the enjoyment buat tadi hari ini. Karena mungkin karena enjoy jadi lebih pede ya. Dan karena lebih pede jadi lebih enak lagi gitu. Mainnya. Jadi guys, dalam manifestasi, poin kedua yaitu adalah making realistic goal. Nah, pastinya kamu punya goal-goal besar kan? Misalnya, kalau di dalam golf, kamu main biasanya di skor 120. Karena di dalam golf itu semakin kecil skor kamu, semakin skill kamu kelihatan lebih bagus. Jadi kalau misalnya 72 lah ya skor kamu, berarti itu scratch. Kamu handicap 0. Tapi kalau kamu main di 120, misalnya kamu beginner, kamu baru main, memang itu handicapnya masih tinggi. Misalnya baru 2 kali main, terus ketiga kalinya kamu pengen banget skor kamu 72. Make sense gak sih? Menurut aku kalau ada miracle bisa aja. Cuma kita harus bikin yang namanya goal yang realistis. Jadi untuk menuju big picture kamu, pasti kita harus bikin tangga. Misalnya gini, kamu main di 120, kamu latihan di bulan ke depan, kamu targetin main di 115, bulan depannya lagi di 110, bulan depannya lagi di 95, dan seterusnya. Karena memang investasi itu kita harus bikin realistic goal. Dan making realistic goal itu setara dengan practice. Saya jarang main juga jadi Topping ya Pak. Ini kurang suka dengan pukulan saya, dengan shot saya kenapa? di hole ini. Kurang bagus. Gak apa-apa. Kan manifestasi butuh tahap. Iya sih. Benar juga. Jadi poin ketiga dalam manifestasi itu adalah sense of detachment. Maksudnya, kita harus bisa menjaga pikiran kita supaya tetap tenang dan fokus ke tujuan tanpa menaruh ekspektasi tinggi ke hasil. Jadi, kita jangan terlalu overthinking sama masa depan, karena nanti kita malah jadi anxious. Nah, tapi kita juga jangan terikat sama emosi masa lalu, soalnya nanti kita malah stres dan susah buat maju. Sense of detachment bukan cuma tentang ngelepasin emosi negatif. Sense of detachment juga tentang keberanian kita untuk keluar dari comfort zone. Jadi, kita harus berani dan willing untuk bikin mindset yang baru, habit yang baru, bahkan lingkaran yang baru. sense of detachment. Kalau sus gimana? Kalau adek selama adek main ya, adek nggak terlalu tenggelam ya, kata-katanya dalam banget gitu. Tapi adek nggak terlalu wrapped up sama perasaan, aku tadi nggak bisa mukul nih. Jadi adek detach sama kekecewaan mungkin ya, detach sama diri adek bahwa walaupun nggak bisa, tapi tetap enjoy. Tetap kayak, kayaknya nextnya bisa deh. Jadi adek nggak terlalu fokus sama pukulan sebelumnya. Makanya pukulan Dede tadi Beda-beda. Oke.
Thank you, Pak. Jadi kita udah di hall berapa, Sus? Sesungguhnya nggak ngingetin kita di hall berapa. Dan sesungguhnya dia sangat haus ya. Iya, Tapi- nanti kita beli minum ya. Benar-benar. Terakhir kita udah ngomongin tentang self detachment. Iya. Oke, poin yang kelima adalah self affirmation. Jadi kita itu harus keep telling ourselves kita pasti bisa, atau kita pasti cantik, atau kita pasti look okay. Jadi ini tuh Kurang self-affirmation ini. tuh kayak mantra, sehingga kita kayak brainwash diri kita untuk sampai kita merasa kayak, oh gue tuh bisa gitu, ya kan? Self affirmation. Iya. Jadi kayak nanti neuron kita juga akan membuat path baru kalau kita misalnya selain latihan, kita juga melakukan self affirmation seperti itu. Iya. Bahkan tau gak sih, Sis, Leonardo da Vinci aja tiap bangun pagi nih ya, dia nulis di bukunya, di jurnalnya setiap pagi, hal-hal yang pengen kayak yang bikin dia merasa pede, atau kayak hal-hal yang akan bikin Walaupun dia nggak pede throughout the day. hari itu. Walaupun dia nggak pede atau apapun itu yang pengen dia lakuin, dia akan tulis seakan-akan itu adalah mantra dia supaya dia akan ngelakuin dengan bagus. Dan dia sukses kan. Jadi teman-teman dalam proses ini ya kita belajar sama-sama deh. Semoga aja kita bisa ya. Keren, Ci. Oke. Mantap. Aduh, ke kiri Pak, saya nutup. Siapa tuh? Deket banget. Kan. Sabar ya, Nak. Sabar ya. Gimana, Kak? Ya, almost is never enough emang. Oh, sebenarnya. Almost is never enough. Guys, Tadi, ini adik tadi saya. soalnya sombong kan, iya udah tahu. Banyak kenapa sih? Kakak, gimana Kakak? Apanya gimana? Tadi Ya, tadi yang itu cuma satu kalimat, almost is never enough. apa itu maksudnya? Udah, tapi tadi blessing in disguise sih. Sebenarnya tadi grounded ya. Iya. Tapi karena grounded ya dia ini terus kan, merinding terus. Hah? Topping. Ya, Topping yang di atas. topping dia merinding terus. Sehingga malah deket sama ini lubangnya. Oke, ada dulu. Kurang kanan. Kanan sana. Nah, ini oke. Sip. Ya, pelan aja. Dah, Wey! Oke lah. lagi sekali lagi boleh nggak? Boleh dong. Manifest goal kita dengan bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur akan kesehatan, kesempatan, keluarga, tempat tinggal, pengalaman, dan lain-lain. Bersyukur membuat kita lebih bahagia dan punya hati dan pemikiran terbuka, sehingga kita jadi lebih mudah dalam belajar. Efeknya, kamu akan jadi pribadi yang lebih baik. Di permainan golf hari ini, hal yang bikin Ade grateful adalah Ade bisa main sama Sus. Itu yang pertama. Yang kedua, Ade find the fun in this game today. Dan Ade akan dapat free meal from you because I haven't eaten all day and you promised me to buy me food. That's fine. Kita masih nunggu nih, ini hall terakhir. Iya. Tapi so far gimana permainan Sus?
so far permainannya oke lah. Kan kata Dede gimana kalau Ses nggak main di 80? Ses juga nggak tahu ini main di 80 atau enggak. Tapi apabila enggak, kita lagi tidak meng-highlight resultnya, tapi prosesnya. Karena manifestasi itu butuh latihan dan fokus yang terus-menerus. Kita ngomongin manifestasi bukan berarti kita jago. Kita sharing karena kita juga mau belajar bersama kalian. Jadi as we share, kita juga saling sama-sama bertumbuh bareng lah. Iya. Untuk nextnya kita mau bahas tentang apa? Nextnya stay tune aja, lihat apa yang akan kita mainin lagi, karena kita nggak selalu akan main golf, kita juga akan explore permainan lain yang mungkin kita udah coba atau kita belum coba, sambil kita diskusi tentang hal-hal yang pengen kita pelajari juga. Benar. Ya seperti hobi kita yang lainnya, mungkin kita akan painting, kita akan coba mancing, nanti kita coba. Ya ini last hole, kita lihat yuk permainan last hole kita, abis itu kita hitung skor kita.